Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabarnya semua teman-teman sekalian para pencari ilmu? Tentunya dalam menuntut ilmu ini di hadapan kita banyak sekali kerikil, jalan terjal yang perlu kita hadapi. Kita juga sering merasakan yang namanya futur, bosan, lelah, dan juga capek. Di samping itu, kita juga telah mengeluarkan banyak harta kita, waktu kita, bahkan juga tenaga kita untuk menuntut ilmu. Akan tetapi teman-teman sekalian, di balik itu semua, menuntut ilmu ini merupakan sesuatu hal yang mulia dan juga indah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat ini mengindikasikan kepada kita bahwasanya orang-orang yang berilmu menempati posisi khusus baik di masyarakat maupun dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita saksikan di masyarakat kita, orang-orang yang berilmu selalu menempati posisi-posisi penting, selalu menjadi role model dalam menentukan keputusan, dalam menentukan tujuan yang ada di masyarakat. Selain diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala dan juga di tengah masyarakat kita, para pencari ilmu juga akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putusnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa thalathin, shadaqatun jariyan aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Poinnya di sini yaitu ilmin yang tafa'uhu bihi. Rasanya ilmu yang bermanfaat itu bagaikan sebuah pohon yang terus berbuah dan buahnya itu dapat dipetik dan dimakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Inilah gambaran kita sebagai seorang pencari ilmu dan menyebarkan ilmu kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putusnya dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah meninggal dunia. Poin yang selanjutnya yaitu para pencari ilmu akan memudahkan jalannya dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disebut ini merupakan cara praktis, cara simpel, cara mudah kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Teman-teman sekalian, hadis ini mengingatkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan dalam mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Hambali menjelaskan kepada kita terkait kandungan dari hadis ini. Sekurang-kurangnya terdapat 4 makna dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan menuntut ilmu ini akan memudahkan kita, akan menuntut kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah inilah akan memudahkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan ilmu ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga dengan semua ilmu ini akan mengarahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan para pencari ilmu ketika melewati sirat yang membentang antara surga dan juga neraka. Inilah
merupakan satu kenikmatan, satu kemuliaan, dan juga satu anugerah yang diberikan kepada kita para pencari ilmu. Dan semoga kita selaku pencari ilmu tetap semangat, tetap tegar, tetap teguh dalam menjalankan keseharian kita sebagai seorang pencari ilmu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.